Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita belajar, silakan untuk berdoa dan dipimpin oleh seseorang. Silakan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Adik-adik siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cirebon kelas 11 jurusan mesin 1 yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi bab 4 tentang dakwah. Yang kita akan bahas adalah tentang dakwah, di mana bahwa materi ini sudah kalian baca minggu kemarin dan sudah kalian catat di buku masing-masing. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode tanya jawab tentang dakwah ini. Jadi silakan kalian nanti bertanya, setelahnya Bapak menyampaikan beberapa menit pendahuluan tentang dakwah ini, dan kalian nanti bertanya serta kalian juga yang menjawab. Setelahnya kalian menjawab beberapa pertanyaan, insya Allah Bapak akan menjawab untuk memberikan penyempurnaan jawaban itu. Namun sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya adik. Kita lihat absen yang tidak hadir pada hari ini 2 orang ya, yaitu Muhammad Farid Fatahillah, tidak ada keterangan. Yang kedua Muhammad Supati izin. Nah, mudah-mudahan mereka berdua minggu depan bisa masuk lagi ke tahun kita. Adik-adik yang Bapak hormati, baik kita mulai saja tanya jawab tentang materi dakwah ini. Dan sebelumnya Bapak ingin menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Adik-adik yang Bapak hormati, bahwa kalian sudah membaca dan menulis tentang bab 4 ini atau tentang dakwah ini. Jadi dakwah itu artinya mengajak dan menyeru. Adik-adik ya, ketika kita selaku umat Islam harus senantiasa berdakwah, mengajak, menyeru. Siapa yang diajak dan diseru adalah umat manusia. Karena kenapa adik? Kita itu sebagai umat Islam
berkewajiban berdakwah kepada sesama manusia. Nah, hal ini kalian sudah baca minggu kemarin, yaitu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Bisa kalian lihat halaman 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Adik-adik yang berhormati, jadi melihat ayat ini kita membacanya mendapatkan pengetahuan, mendapat informasi dari Allah bahwa kita sebagai umat Islam itu diperintahkan, ya, diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan. Nah, ini ada di dasarnya, ya. Jadi dasar kewajiban kita selaku umat Islam untuk berdakwah itu ini. Karena kata Allah tadi dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 4 ini, kita itu menjadi golongan umat Islam, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada kebajikan. Kebajikan itu kebaikan, sesuatu yang baik, kita seru itu. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, berbuat yang benar, berbuat yang adil, berbuat yang sesuatu hal yang bermanfaat buat diri sendiri, orang lain, buat bangsa dan negara, buat agama. Itu ma'ruf namanya. Dan mencegah dari yang munkar, sesuatu hal yang jelek, itu namanya munkar dalam Islam. Kemungkaran setelah kalian membahas bab 3 tentang narkoba, tentang miras, itu diantaranya kaitannya dengan ini, itu ada. Jadi itu sesuatu perbuatan yang munkar, sesuatu hal yang tidak mendapatkan ridho dari Allah. Perbuatan minuman keras, narkoba, ya, kita gunakan, kita minum, itu tidak boleh adanya. Nah, itu semua itu diantaranya, ya, perbuatan munkar. Kalau ada orang yang suka miras, oplosan, sampai mabok, sampai jungkir balik, diusap disorotan, dia bangga. Bahkan meninggal pun sampai mati, dia bangga. Alhamdulillah. Nah, itu ada deh. Itu contoh dari kemungkaran. Dan banyak lagi contoh kemungkaran, nanti kalian bisa ditanyakan. Kemudian, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ada. Jadi kita selaku orang Islam yang beriman tentunya, ya, ketika kita berdakwah, menyeru kebaikan, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, maka kita termasuk orang beruntung adanya. Kenapa beruntung? Ya jelas. Yang pertama berpahala dari Allah, keuntungan kita. Kemudian yang keduanya, kalau kita menyeru berbuat baik, orang yang tidak tahu jadi tahu. Berarti kita memberikan ilmu kepada mereka, biar mereka tahu. Nah, ilmu itu akan bermanfaat adanya. Buat siapa? Buat diri kita dan orang lain. Bahkan pahalanya kalau ilmu itu akan nyampe ke dalam kubur, menyampe ilmu itu. Itu salah satunya yang nyampe ke dalam kubur itu adalah ilmu kontrol yang kita sampaikan. Ya, itu diantara contoh keberuntungannya adanya. Gitu kan? Kemudian banyak lagi yang lainnya adanya. Keuntungan-keuntungan bagi kita orang yang rajin atau senang berdakwah. Nah, ketika kita berdakwah, orang lain menjadi ngerti, menjadi bisa, menjadi pintar, ya, berkat
gurunya kan para ulama ketika dakwah dia paham mengerti mana yang halal mana yang haram. Nah, dia akan melakukan yang hal-hal yang haram dan akan mencegah kepada hal yang buruk. Dampaknya buat dirinya sendiri ada dampak positifnya, menjauhi hal yang buruk. Juga kita pun punya dampaknya, punya masyarakat itu orangnya baik-baik. Nah itu diantara keberuntungan kita itu di dunia itu orang berdakwah itu. Dan yang paling akhir paling tinggi ujung-ujungnya ya surga. Siapa orang yang berdakwah ya jaminannya surga. Karena kita melaksanakan perintah dari Allah kan begitu. Dan begitu juga orang yang kita dakwahi. Tentunya ketika kita dakwai, kita nasihati, kita ajarin gitu kan, dia ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak. Lalu yang baiknya diamalkan, dan beribadah akhirnya dia masuk surga nantinya kan begitu. Jadi ketika kita punya ilmu atau agama Islam kalau diem aja, wah ya kasihan orang-orang itu. Bagaimana dia ngerti tentang amal ibadah, bagaimana dia nanti masuk surga. Apa kita mau masuk surga sendirian? Nggak bisa, nggak boleh. Rasul Nabi Muhammad SAW pun ketika beliau berdakwah, ya tujuannya diantaranya supaya umatnya itu pada masuk surga. Kan gitu. Itu harapannya. Sebab kenapa di neraka itu sangat sakit. Kata Rasul, Inna awan ada bayawal kiamati rajul kahmasi qadamai jamratan yuhadima guru. Siksaan yang paling ringan di neraka nanti yang kiamah adalah bara api yang dapat menghancurkan kepala saking panasnya. Itu aja. Nabi Muhammad pernah melihat ke neraka waktu Mi'raj itu ngeri, adanya ngeri banget. Maka dengan adanya dakwah, dengan adanya menyeru pada kebaikan yang kita lakukan dalam Islam kepada siapapun, baik sama orang Islam ataupun non Islam, ada semuanya manusia namanya. Manusia normal ya, kalau orang gila kita dakwai bisa juga. Kalau orang gila itu nasibnya ya tergantung kegilaannya sejak kapan. Dia suka ke neraka nanti tergantung kapan mulai gilanya kan gitu. Tapi yang namanya manusia, mau Islam atau non Islam, itu wajib kita dakwahi. Cuman tentunya menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang dilepas mau itu buat hasanah, kan gitu. Dengan pembelajaran, dengan diskusi tanya jawab, dengan sesuatu hal yang baik, itu berhikmah, mau itu buat hasanah dengan kebaikan. Jadi ibaratnya mancing di air yang bening, gitu kan? Jangan mancing air yang keruh. Ketika ke bawah malah keruh, suasana sudah ada gitu. Jadi ingatlah, kita itu orang dai itu, dakwah itu, kita itu sebagai rahmatan lil alamin. Itu ada di karakter intinya ya. Kita itu pribadi atau karakter kepribadian orang-orang dai itu semuanya itu rahmatan alamin. Jadi kita itu memberi kasih sayang ke seluruh alamin. Termasuk kita di alam dunia memberikan kasih sayang kepada umat manusia. Jangan sampai masuk neraka. Paham adanya? Itu pada akhirnya. Jadi neraka dan surga itu adanya bukan sempit, luas seluruh dan bumi. Makanya ketika nanti orang masuk neraka, yang nggak akan tidak kebahagiaan. Begitupun orang masuk surga pasti akan kebahagiaan. Ada itu adanya. Jadi alangkah baiknya manusia itu di dunianya selamat, di akhiratnya juga selamat. Dan ketika kita berdoa kan begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan gitu, meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku keselamatan ya di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Tuh itu aja deh. Jadi kaitan jauh dengan itu. Jadi ketika kita berdakwah, kita berharap semua kita, baik keluarga, yang saudara ataupun masyarakat ataupun berbangsa dan bernegara, gitu. Yang namanya manusia lah, gitu. Dan menggunakan metode berbagai macam metode cara untuk dakwah. Tujuan akhirnya apa? Mengajak supaya masuk surga, ada gitu. Paham ada deh?
Nah, kira-kira itu yang pendahuluan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bagi bahan renungan, dan kalaupun kalian belum paham, mudah-mudahan banyak yang belum paham, karena itu silakan tanyakan nanti adik-adik. Dan mohon kalian bertanya, kalian juga menjawab. Mudah-mudahan yang ngerti, yang pinternya, yang udah paham, silakan menjawab, bantu pertanyaan dari temennya untuk jawab. Nanti pada akhirnya Bapak akan menunjukkan jawabannya itu. Paham adik-adik? Oke, siap untuk saya jawab ya? Oke, yang bertanya acungkan tangan dulu, lalu Bapak tunjuk. Oke adik-adik? Oke. Terjun pertama Bapak buka, silakan. Siapa yang tutup? Ya, silakan. Sebutkan nama, ya. Nama saya Muhammad Ridwan Khalid dari kelas 11 Teknik Pemesinan 1. Ingin bertanya, bagaimana sikap kita jika dakwah yang kita sampaikan itu tidak diterima oleh orang lain? Oke, terima kasih buat kita. Adik-adik, kita bertanya bagaimana kalau dakwah kita tidak diterima sama orang lain, siapa yang begitu? Kok bisa ya? Kenapa gitu kan tidak diterima? Jadi kan muncul pertanyaan kan? Nah, jadi gimana kalau seandainya nggak diterima? Kita aja sih udah baik-baik, udah bisa jadi kan? Tapi orang nggak menerima, gitu kan? Bagaimana sikap seorang dakwahnya gitu, dakwahnya ya, dakwahnya? Gimana adik-adik, silakan, siapa yang bisa jawab? Ya, bagaimana katanya kalau dakwah kita nggak diterima, gitu kan? Ya, sikap kitanya sebagai dai-nya gimana? Ada yang bisa jawab? Ya? Ayo ya? Ya, gimana? Nama saya Suratala dari kelas 11 Fisika 1. Saya akan menjawab soal dari Mas Idam. Menurut saya kalau seorang daya ditolak dakwahnya itu mungkin tetap sabar, terus tetap mencoba untuk tetap bersabar. Mungkin yang diberi dakwahnya itu belum tahu gitu apa yang tentang yang didapatkan oleh Mas Idamnya gitu. Oke, terima kasih. Itu jawabannya. Jadi katanya harus sabar, gitu kan. Dalam dakwah harus kita terima aja, gitu kan. Mungkin juga karena mereka tidak tahu, gitu kan, bahwa kebenaran itu penting dan sebagainya. Mungkin itu intinya ya. Nah, itu jawabannya seperti itu. Bagus, ada jawabannya bisa menjawab pertanyaan Idam. Ada lagi yang mau jawab atau mau nanya? Mau tanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Raditya dari kelas 11 Teknik Pemesinan 1. Syarat sah dan metode dakwah apa saja yang supaya diterima oleh pendengar? Oke. Baik, pertanyaannya adalah dakwah metode apa saja supaya diterima oleh jamaah, itulah ibaratnya oleh masyarakat. Metode dakwahnya katanya ditanyakan aja. Ayo, ada yang bisa jawab metode apa? Tentunya yang masyarakat senang ya, biasanya seperti itu. Supaya diterima oleh masyarakat. Nanti disebutnya studi taumat. Ya, siapa yang bisa jawab? Metode apa kira-kira? Kan banyak metodenya ya. Metode apa itu? Boleh. Mau menjawab? Silakan, jangan mau aja deh. Manfaatkan situasi. Ya dapat nilai nanti Bapak kasih nilai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya. Ingin menjawab pertanyaan dari Rangga.
Metode apa? Metode apa aja yang disenangi? Yaitu 1. Kata dengan perbuatan, memiliki keberanian dan ketegasan. Oke, tepuk tangan buat Oke. Jadi metodenya berarti itu kepribadian seorang dai-nya ya, yang berani dan memiliki apa nih yang pertama, ketegasan, kejelasan, yang memang menjelaskan dakwah kita metodenya seperti apa, ya tidak terlepas dari kita harus tegas gitu kan, harus berani gitu kan. Dan di antara itu termasuk kata dia termasuk metodenya seperti tadi. Baik, kita dulu ya. Tadi yang bertanya siapa yang menjawab? Tadi yang pertama siapa yang menanya? Muhammad Ibn Khalid. Ya, berapa dia? Terus siapa lagi? Ada? Muhammad? Di sini Muhammad Akif, beda apa? Ya, Akif. Anwar Akala 12. Terus siapa lagi? Rangga Rangga 11 Rangga. Oke. Ada lagi tadi? Aceh? 10 Muhammad Nopal. Baik, tadi ada yang bertanya, Bapak kamu yang pernah tanya sebelum ada pertanyaan yang baru ya. Tadi Idam menyampaikan bagaimana kalau tidak disenangi, gitu kan, dakwahnya. Ya. Memang begitu, ada di masyarakat kadang-kadang ada yang suka dan tidak, karena karakter pendakwah itu beda-beda. Tapi secara umum ada kalau di Indonesia itu senangnya pelawak itu kan disenengin dan kalau yang menonton itu tepatnya di sekolah-sekolah kayak di kita itu kan. Ya makanya yang ketika misi dakwah itu para profesor, dokter, yang menonton gitu ya kan ada metodenya selamanya itu. Tapi kalau di sering humor itu masyarakat umum banyak gitu. Itu jadi memang itu tidak bisa disalahkan kan. Jadi kalau misalnya suka dan tidak suka tergantung jamaah dari masyarakat. Yang penting kita secara pribadi ya kita sudah bebas menyampaikan dakwah. Bebas tugas kan juga menyampaikan, yang penting kan menyampaikan mau suka ataupun tidak kan gitu. Nah siapa tahu orang yang tidak suka malah kitanya memang baik gitu kan, tegas juga jelas, orangnya tidak terima. Ya bisa jadi orang itu ya jago maksiat tersinggung dia. Kadang-kadang gitu kan, mau minum disebut dibahas bab minuman orang. Misalkan jago berzina dibahas jadi tersinggung dia, bisa jadi begitu. Jadi tergantung masalahnya kenapa dia tidak senang gitu kan. Padahal kita sudah bagus, sudah baik gitu kan cara kita, nah itu nggak masalah. Kita enjoy aja. Jadi harus sabar benar kali jawabannya. Dan pertanyaan kedua tadi apa lupa kan? Metode ya. Metode apa yang pas gitu kan? Dan tadi dijawab itu salah satu pendukung metode kalau tadi harus tegas, harus berani untuk dakwah itu, karena memang audien atau jamaah atau masyarakat itu beda-beda ada. Bahkan ada pernah gurunya Bapak waktu itu dakwah dicegat sama orang nggak terima itu kan. Ada juga yang dakwah kemudian dipukulin ada waktu itu di daerah sana ya, di atas sana itu ada yang habis khutbah Jumat karena menyinggung orang jadinya dipukulin turun-turun. Alhamdulillah pada Aisyah seperti itu. Nah
Mungkin dia menggunakan metode-metode yang menyinggung orang bisa jadi, gitu ya. Atau mungkin orangnya tersinggung dan jamaahnya bisa jadi, begitu. Yang paling penting metode yang kita lakukan itu adalah metode yang pas untuk daerah itu. Makanya kalau kita mau datang ke daerah situ, kita tanya-tanya dulu biasanya gimana daerah situ, lagi orangnya apa, lingkungannya seperti itu. Jangan sampai ketika dakwah ada yang demo ditolak, kan harus lagi musim itu. Siapa Habib Rizik, siapa yang ditolak dengan nanti? Oh seperti itu ya. Nah itu kita harus tahu dulu lingkungan daerah dakwahnya supaya kita tidak ditolak. Jadi metodenya yang menyenangkan lah. Contoh misalnya saya Romel Lama, metodenya dakwah itu dengan nada dan dakwah. Bisa jadi ada yang boleh seperti itu. Kamu juga misalnya anak rohid dakwahnya menggunakan gendring atau apa kan gitu, alat-alat persidangan boleh dari sini gitu kan. Jadi metode banyak metode dakwah. Mau tanya jawab, mau diskusi seperti Zakir Naik kan itu, profesor doktor itu ya. Itu metodenya langsung itu aja jawab. Mau Islam, jawab. Karena dia paham tentang kita non muslim. Ya. Baik, ada itu penjelasan dari Bapak. Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya di depan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Selamat Taulog. Di sini saya akan menanyakan bagaimana dakwah dapat meningkatkan fungsi kognitif dan nilai moral seseorang. Oke, bagaimana dakwah bisa meningkatkan nilai kognitif dan moral, ya katanya. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Jadi pertanyaannya ulangi, bagaimana dakwah agar bisa merubah kepribadian orang supaya menjadi orang yang kognitif dan memiliki moral yang baik. Bagaimana caranya? Supaya orang itu memiliki sifat yang positif dan memiliki moral. Silakan dari siapa yang bisa jawab. Atau supaya jelas apa itu yang dimaksud dengan kognitif? Cara pikir orang. Jadi supaya berkembang berpikirnya. Itu ada di katanya. Jadi supaya pemikiran dan moralnya bisa berubah, bisa tadinya tidak baik jadi baik. Itu gimana gitu? Dakwah semacam itu yang ditanyakan adalah metodenya atau dakwah yang seperti apa gitu kan? Yang seperti apa dakwahnya supaya orang bisa makin cerdas, orang bisa memiliki moral yang baik gitu. Ya silakan siapa yang bisa jawab. Ya, jangan lama. Gimana? Apa menggunakan metode lagi atau cara dakwahnya seperti apa? Memang tujuan dakwah seperti itu supaya berpikirnya cerdas, supaya moral yang baik. Itu tujuannya gitu. Cuman caranya seperti apa? Mungkin di mana juga tempatnya bisa jadi. Ya. Kalau sama umum juga bisa jadi. Coba penjelasan dari kalian gimana? Ya, ayo dong, dari siapa dulu bersuara? Ayo, jangan sang mana sang. Ya, kamu biasanya menjawab. Ayo, jangan terlalu lama berpikirnya. Ayo. Biasanya di mana tuh tempat kayak gitu supaya cerdas, supaya memiliki moral? Ya bisa cari. Ya bisa tanya jawab. Hah? Tidak? Mau jawab? Ayo, biasanya berapa semua? Wah, ini biasanya aktif nih.
Ada yang bisa? Baik, sambil berpikir. Siapa yang bertanya tadi? 13 Pak. Ada 13. Tiga belas Hafiz ya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Tidak bisa? Masa tidak paham untuk mencerdaskan orang, kemudian memiliki moral yang bagus, dakwahnya di mana atau gimana gitu loh? Masa tidak paham? Hah? Ya, silakan. Kamu mau jawab. Ayo Mas Iqbal. Ya, jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Habib. Dia memahami objek dakwahnya sehingga dakwahnya tepat sasaran dan hadis yang artinya berbicara kepada manusia sesuai dari akal mereka, memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Jalan yang dipilih adalah jalan tengah, tawasud, harus santun dan damai dalam berdakwah. Nah, itu jawabannya di antaranya. Memang tidak terlepas dari metode-metode atau syarat-syarat seorang pendakwah harus mengikuti syarat-syarat, harus memiliki kepribadian yang tadi. Halaman berapa biar yang lain tahu? Tadi halaman berapa? Halaman berapa? Tahun 11 katanya di halaman tahun 11 di situ ada. Jadi yang bertanya tadi lihat saja di halaman 111. Nah, di situ ada syarat-syaratnya kan, ya, itu kan. Seperti di sini memahami objek dakwah. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi kan, memahami objek dakwah. Di mana tempatnya? Di terminal. Di terminal mah banyak BTS, banyak pemilu kan, itu sebetulnya seperti apa? Sebetulnya menggunakan apa? Menggunakan ilmu karomah, maunah, atau ilmu kesaktian, misalnya begitu. Kayak Syuban kan gitu, bawa bolok sama dakwah, perkembangan ditunjukin, perkembangannya kan gitu kan. Baik ya Dede. Jadi tinggal baca saja di 111 untuk mencerdas apa namanya supaya orang cerdas kemudian memiliki moral, itu diantaranya. Baik, Bapak kata mana? Jadi akhirnya dakwah mengajak kebaikan atau supaya orang itu memiliki pemikiran bahwa itu moralnya bagus. Banyak tempat ada deh. Jadi bukan hanya metode saja, tadi kan cara-cara atau syarat-syarat. Juga tempatnya juga kalau untuk mencerdaskan jadi contohnya di sekolah, itu kan di madrasah, di pesantren, itu tempat-tempatnya itu ada deh. Supaya orang cerdas, supaya orang moralnya baik. Di antaranya kita dakwahnya ya di tempat masing-masing, di sekolah, seperti dakwahnya apa ya, seperti ini. Kalau di pesantren, dakwahnya seperti apa, kan beda-beda gitu ya. Jadi tempat orang bisa berpikir cerdas, yaitu sekolah dan pesantren. Nah itu, jadi supaya ya, ada yang mau bertanya. Oke, kira-kira itu ya jawabannya ada ya. Supaya orang cerdas, gimana caranya? Ya belajar di sekolah atau di pesantren kan. Supaya moralnya bagus, ya agamanya yang baik, pelajari ilmu agama supaya baik. Pesantrennya yang rajin, belajar menjadi dai, jadi ulama, kiai kan gitu. Supaya moralnya bagus gitu. Tahu yang haram mana yang haram, itu ilmunya yang luas juga. Gitu, ditambah sebenarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Barsha dari kelas FM 1. Di sini saya akan bertanya, mengapa penting bagi dai untuk memiliki akhlak yang baik sebelum berdakwah?
Oke, terima kasih ya Dede. Itu bagaimana katanya karakter dai supaya dalam dakwahnya kan bagus, kira sebelum berdakwah tuh karakternya seperti apa sih dai itu, gitu kan? Lo bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana dari 11 TPM 1. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana karakter seorang dakwah ya. Sebaiknya karakter seorang dakwah itu harus bagus sebelum menerangkan dakwahnya kepada orang lain, karena itu dapat menjadi sebuah keberhasilan dalam metode dakwah. Karena yang dilihat dakwahnya dulu, terus orangnya sebagai kiai harus bagus, cerminannya dulu. Ya, tepuk tangan bagi teman. Itu salah satu karakter seorang dai, gitu kan? Nah, tentunya sebagai persyaratan seorang dai yang baik juga, gitu kan? Karena orang mau berbuat atau mengajak kebaikan, masa dirinya sendiri tidak baik. Itu intinya di situ ada. Jadi ketika mau dakwah, ini tidak sholat, mau tetap sholat, umpama aja dengan kecuali ada kan dai yang tadinya mau mabuk, tadinya berjudi, berzina, taubat, ada dari dakwah, gitu lah, apa namanya, jadi pendakwah, gitu kan, banyak ya. Contoh misalkan Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab sahabat Nabi ketika beliau sebelum masuk Islam, dia kan tukang gulat, tukang tawuran itu, jagonya itu berkelahi dia itu, kayu sikat, tukang membunuh, nah itu. Tapi jika orang Islam hatinya tunduk patuh kepada Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala aja yang ditambah. Kecuali itu ada jenis dai yang obat gitu. Insya Allah orang yang mendakwah walaupun tadinya bekas bajingan, ya, insya Allah kalau Allah memang ngasih hidayah, dia jadi orang yang baik gitu. Jadi kita tidak melihat kriteria itu sebelumnya. Memang wajar semestinya sih pendakwah itu memiliki karakter dari awal yang baik seperti itu. Tapi tidak salah juga karena orang-orang yang taubat, ya kan, tadinya preman jadi kiai banyak yang kayak gitu. Oke, dari sebelum kita tutup, dari action siapa yang bertanya? Mau nanya Pak? Oh, mau nanya lagi? Iya Pak. Siapa? Saya mau nanya Pak. Action? 20. Mana kespung? Oke. Baliknya Pak. Action? Baliknya ya Pak. Saya Pak. Ada berapa? Saya Pak. Namanya siapa? Rehan Pak. Jangan. Jangan. Masih belum. Oke, ada lagi katanya bertanya. Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara media dakwah tradisional dan modern? Media dakwah dan Tradisional dan modern. oh, cara. Iya. Oke. Perbedaan dakwah tradisional dan modern katanya. Perbedaannya apa gitu? Yang tentu dakwah tradisional dan modern. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Putra dari Teknik Komposina 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bintang. Mungkin yang dimaksud dengan metode media apa saja yang biasa dilakukan oleh pendakwah modern tradisional, yaitu biasanya lebih ke lapangan Pak, jadi langsung face to face ke orang langsung. Jadi di antara pendakwah dan audiens itu saling bisa mengenalkan satu sama lain gitu Pak. Mungkin begitu. Cuman kalau misalkan yang modern biasanya kan ini kan biasanya menggunakan media handphone atau sosial media Pak. Biasanya ada kan zaman sekarang dai-dai atau ustadz-ustadz yang biasanya dikenal dengan ustadz sosmed Pak, ustadz TikTok Pak. Mungkin dari situ jangkauan dia bisa memberikan ilmu lebih
luas Pak, lebih bisa lebih gampang dikenal sama si ibaratnya sekarang bahasa netizen Pak, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Absen 5 Ilham. Oke, tepuk tangan Pak Ilham. Nah itu tradisional sama modern, ya itulah. Kalau tradisional kan berarti tetap muka kayak gini kan. Kalau modern diantaranya ada TikTok, katanya ada mungkin Facebook, ada WA, ada YouTube. Makanya disebutnya Ustaz TikTok, Ustaz YouTuber, gitu gubernur, Ustaz disebut gubernur. Konten gitu kan. Nah itu modelnya seperti itu. Yang menggunakan media sosial, itu bedanya antara tradisional dan modern. Kalau tradisional ya biasa lapangan luas gitu. Tapi ada juga modernnya, karena di video misalnya gitu, ada kamera dan sebagainya. Itu juga menambahkan daya juga mengandung unsur teknologi yang modern juga. Oke, ada yang bertanya lagi? Mau nanya? Oke, tadi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, jika ada golongan orang yang belum tahu mengenai Islam dan haram dan tidak haramnya, apakah mereka akan otomatis masuk surga? Jika golongan tersebut masuk surga, apabila ada seorang kiai datang berdakwah di seorang tersebut dan sebagiannya menerima sekitar 50 menerima, 50 tidak, 50% menerima, 50% tidak. Apakah dengan datangnya kiai tersebut menjadi sebuah keuntungan atau malah? Soalnya kan awalnya kan masuk surga semua. Ya. Jadi pertanyaan ada dua kalau begitu. Apakah orang yang Jawa itu masuk surga atau neraka? Yang pertama, yang nggak tahu gitu kan, nggak tahu Islam, apakah surga atau neraka? Yang kedua, dakwah. Kalau mereka yang tidak ngerti itu masuk surga gitu. Terus ada seorang kiai yang mengajarkan Islam dan sebagian menerima, sebagian tidak. Apakah dengan datangnya kiai itu sebuah keuntungan atau soalnya kan dari sebelumnya semuanya masuk surga. Ini pertanyaan jelimet ya. Jadi pertanyaannya yang belum jelas gitu kan. Jadi menurut Bapak pertanyaannya orang yang pertama tadi bagus, orang yang awam nggak tahu mengenal haram masuk surga atau neraka, itu bagus. Yang kedua nih yang agak jelimet pertanyaannya, coba jelasin lagi. Yang sebagian misalnya yang menerima dakwahnya itu cuma setengah menerima, setengah tidak. Apakah dengan datangnya kiai itu menjadi sebuah keuntungan atau tidak? Oke. Berarti pertanyaan kedua, ketika datang kiai atau ulama, ada orang menerima 50% menerima, 50% tidak menerima. Kedatangannya atau dakwahnya? Dakwahnya nggak terima. Wah, ini dakwah apa nih? Nah, misalkan nggak bermutu, bisa jadi seperti itu 50%, 20% menerima. Itu pertanyaannya adalah surga atau neraka, itu sama. Soalnya kan dari awalnya misalnya ya, mereka yang awal itu surga gitu. Jadi seperti itu. Kalau jika datangnya kiai itu malah setengah ikut setengah enggak. Dengan awalnya kan masuk surga. Masih juga semua, kata siapa? Kalau orang yang nggak tahu menau udah di masuk surga, kata siapa? Kan belum tentu kan? Saya akan melakukan yang siapa? Jika orang tersebut masuk surga. Kalau sebagai orang Ya pertanyaannya yang dijemput lah. Sekarang gini, langsung Bapak jawab. Kalau pertanyaan pertama, orang yang tidak tahu menau, gitu, awan, apa tempatnya surga atau neraka, kan gitu. Tergantung zamannya. Zaman jahiliyah dia
Tapi kalau zaman sekarang, neraka tergantung. Sebab kenapa? Banyak dai sekarang modern, kalau zaman modern, nggak ada istilah tidak tahu, yang ada malah tidak mau tahu. Ada ulama, ada teknologi, media dan sebagainya untuk mengarahkan, mengangkalkan, memberitahu tentang agama Islam. Gitu. Jadi kalau zaman jahiliyah betul, awal sudah tepatnya. Zaman jahiliyah adalah tidak ada nabi. Pertengahan antara nabi yang lama dengan nabi yang muncul yang baru. Ketika pertengahan zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad itu ada tanda-tandanya jam jahiliyah. Itu orang bisa awam itu masuk surga. Ada orang tidak tahu. Gitu. Kalau sekarang kamu tahu. Oh, kamu umum kan banyak banget, umum luas itu kota. Cuma yang kedua ini, pertanyaan kedua, datang dai dakwah, ada yang terima 50%, ada yang tidak terima. Ya itu memang risiko dai ya. Mau nerima silakan, enggak apa-apa, karena kita hanya balik-balik orang kaya, sampaikan apa yang dari hati. Kalau punya satu ayat, tugasnya kan itu di antara kita dakwah. Menerima 50%, alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah, gitu kan. Kecuali kenapa penyebabnya tidak menerima, gitu kan? Apakah dakwahnya jelek, pedainya itu dakwahnya jelek atau bagaimana? Oh alam, jarang kan dakwah yang jelek itu tidak. Jadi biasanya jamaah yang tidak menerimanya biasanya jamaah. Bagaimana beda aliran, beda paham, bisa jadi kayak gitu. Muhammadiyah yang datang malah malah jamaah atau ada sesat yang datang, misalkan siapa walaupun dokter, profesor tapi sesat, nah, kita nggak terima, seperti itu wajar. Kalau memang nggak terima sih 50%-nya, kalau 50% ya mungkin terima karena kenal atau mungkin dia orang awam, bisa jadi kalau awam kan gitu, terima aja. Yang penting dia profesor, padahal dia pahamnya salah. Alhamdulillah kan gitu. Masa kita kubur tidak ada, itu kan sesat gitu kan. Dan lain-lain. Kalau itu pinter, bagi orang yang jamaahnya pinter, dia nggak akan bisa. Salah kalau seperti itu sama ya. Ada lagi ada? Baik, adik-adik, kita simpulkan bahwa pertemuan kali ini cukup sekian, dan Bapak menyimpulkan lagi bahwa kita itu berdakwah jangan sampai tidak, karena orang Islam itu wajib untuk menyampaikan boleh hak wa murun, sampaikan walaupun itu pahit. Mungkin yang disebut pahit dia nggak terima karena pahit. Ya memang agama memang begitu, pahitnya di sini ya kayak jamu, gitu kan. Nah, kalau di jamu memang minum pahit, tapi akhirnya kalau hidup seger. Itu kalau agama itu. Makanya alhamdulillah yang menerima sih diterima dakwah kita itu. Jadi tidak melihat siapa yang bicara, gitu kan. Tapi yang bilang itu apa yang dibicarakannya. Oh ini agama Islam. Oh ini betul, tidak sesat. Ya kita terima. Tapi kalau misalkan sesat, menyesatkan, ya kita wajib menolak. Masa mau menyembelih hewan minta maaf sama hewan, itu kan sudah sesat. Masa dia mengaku jadi nabi, itu kan sudah sesat. Wajib kita nolak. Cuman kita wajibnya nolaknya halus, tidak main kasar. Biasa aja lah. Jadi kalau itu kita sampaikan dengan cara baik, gitu kan. Menolaknya dengan cara yang baik. Itu ada jadi tidak anarkis, nggak boleh. Karena kita itu ulangi, ada di kita itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita tunjukkan, mari kita jadi rahmatan lil alamin. Rahmat penebar kasih sayang, artinya ke sesama manusia di dunia ini. Bahkan nanti di akhirat. Paham adik-adik? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelebihan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.